Halo teman-teman, di sini kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber saya mengenai kurikulum yang sudah diterapkan di Indonesia. Kurikulum yang diterapkan sekarang yaitu kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan sudah lebih dari setahun lebih. Di mana di kurikulum ini pasti banyak perbincangan ataupun permasalahan yang muncul. Di sini saya sudah menghadirkan dua narasumber saya, di mana terlebih dahulu nama saya adalah Kasroni F. Simanjuntak dari Universitas Negeri Medan. Di sini dua narasumber saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Stefan Rusmin Sarsanipar dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Pendidikan Matematika. Saya Putri Mega Cynthia dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya sudah mengajak dua teman saya untuk berbincang-bincang mengenai kurikulum yang sudah pernah diterapkan di Indonesia. Kita tahu bahwa di zaman kami sudah dialami 3 perubahan kurikulum, dari KTSP 2006, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka. Nah, di sini kita mulai mungkin dari Steph, bagaimana pandangannya mengenai kurikulum? Kurikulum ini seperti apa yang sudah pernah Anda alami? Nah, menurut saya ya, dari sepengetahuan saya, mulai dari SD itu kan diterapkan KTSP masih ya, KTSP, lalu ke 2013 kurikulum 2013. Menurut saya ada perubahan, pasti ada perubahan. Setiap perkembangan kurikulum itu pasti ada peningkatan. Perubahan itu pastinya membuat dampak besar. Dari SD saya belajar dari kurikulum KTSP itu kayaknya pasti ada yang kurang. Lalu ke SMP masuk ke kurikulum 2013 itu lumayan berkembang. Masuk ke kurikulum Merdeka pasti ada juga perubahan yang signifikan, ya kan? Mungkin dari kurikulum sekarang ke kurikulum yang kedepannya pasti ada juga perubahan yang bisa mendukung pendidikan. Jadi menurut saya kurikulum itu pasti tiap ada sesuatu yang kurang pasti ada perubahannya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada tambahan berbeda. Ya betul, mungkin setiap kurikulum pasti kan ada perubahan, di mana setiap kurikulum pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gimana menurut pandangan Mega? Jadi setiap kurikulum yang berganti itu pasti dia akan memperbuat kurikulum itu menjadi lebih baik lagi gitu ya kan. Nah, sama seperti yang kalian bilang juga ya, seperti itu. Santai aja bro. Iya, cuma kan santai kita ketawa. Baru kurikulum kan Karena di meja jadi agak Ke bawah. kalau kurikulum 2006 kan kayak SD lah dulu aku. Contohnya pengalamanku lah, misalnya 2006 waktu SD kan monoton. Dia terstruktur, guru ngajar, baru kasih contoh soal, baru tugas. Itu aja terus. Di mana di situ memang peran guru kayaknya lebih besar di situ. Kalau di 2006 lanjut masuk ke 2013 kira-kira kelas berapa ya? SMA 2018. Iya, SMP enggak, SMA. Setahu gue SMA. Dimulai dari SMA? Iya, Masa? SMA kayaknya. Aku kalau nggak salah SMA kelas 1 atau kelas 2 itu. Perubahan dari kelas 1 ke kelas 2, disitulah berubah. Pak Nadiem semenjak Pak Nadiem menjabat, kalau nggak salah itu naik 2013. Baru di situ kan dibilang bahwa 2013 itu guru nggak boleh berperan aktif lagi. Guru hanya seperti evaluator atau mengevaluasi aja. Dia hanya mementori, mengarahkan. Tapi di situ guru nggak ada lagi berperan lebih dari 50%. Dia ngasih tahu kita ini, bukan Iya, podcast ini. Enggak, ini kan pengalaman gua aja ya. Oh, pengalaman gua ya. Waduh, aku udah anjing coba. Udah sabar. Baru tunggu 3 menit. Nah, baru dibilang lagi situ. Semenjak perubahan itu aku terkejut. Karena guru kami hanya nyuruh presentasi.
itu masih terbawa sampai ke sekarang rasaku. Karena dulu waktu kami itu semenjak dibilang 2013, guru itu langsung malas ngajar. Disitulah langsung buta asli pelajaran yang kurasakan. Karena SMA, karena gurunya kan nggak ngajar. Dia hanya ngasih slide Tapi PPT. itu kan tergantung sekolahnya juga nggak sih yang menetapkan? Iya, Ya kan? tapi kan gimana pun ceritanya kan sekolah kan pasti harus menetapkan. Iya, harus menetapkan. Cuman kan kayak jangka waktunya itu loh. Kadang kan misalnya saat kayak di tempat sekolah ini udah berlaku gitu kan. Iya. Sekolah ini kan belum gitu. Kan ada yang gitu kan. Iya. Kayak kemarin aja, iya. kemarin aku kan pernah masuk tuh ke SD kan, ke SD ngajar lah, nggak ngajar sih, kayak yang kita buat tugas gitu kan, kayak evaluasi apa segala macam. Nah jadi orang tuh kayak masih gunain K13 gitu, padahal kan kita udah pakai kurikulum merdeka gitu. Nah, jadi kan kayak kadang sekolah ini juga sebenarnya harus sesuai juga nggak sih? Harus Iya kan? update terus. Jadi kayak ya udah yang lama itu kita perbarui lagi gitu kan, supaya yang baru ini pun bisa kita jalankan. Bisa. Gitu kan. Kalau sesuai dengan arahan Kemendikbudristek ya kan, itu yang sekarang kan. Itulah semenjak aku SMA itu memang aku sekarang karena udah tamat kan, jadi kita nggak pernah lagi mengalami yang namanya kurikulum merdeka. Iya. Tapi karena kita ke PLP juga, pasti kita juga pernah tahu kurikulum merdeka itu gimana. Jadi menurutku kesimpulan yang ku dapat bahwa 2013 itu guru kurang efektif. Kalau dari pengalamanku, dari pengalaman Ustaz? Ya, 2013 guru kurang efektif karena cuma ngasih materi kan. Baru kita sendiri yang memutar ulang materi itu. Iya. Kita sendiri yang pelajari. Kita berikan soal juga kita sendiri yang pelajari. Jadi kita kayak mandiri aja. Jadi kurang aktif lah gurunya. Kalau kita pun nanya ke gurunya, pasti ada rasa segan ya kan. Jadi kurikulum itu jadi nggak berjalan, jadi kurang efektif. Ya sih kalau aku di SMA memang guru itu sedikit sih menjelaskan gitu kan. Kayak dia menjelaskan yang pokoknya aja, baru nanti serahkan ke kita gitu kan. Iya, bisa. Nah baru dari serahkan itulah kayak nanti kan dia menguji kita juga gitu kan, kayak kemampuan kita juga, apakah pemahaman kita udah jauh ataukah kita atas apa yang pokok yang diberikan dia itu kita udah bisa gitu kan. Jadi itu juga sih yang buat kadang murid juga jadi banyak yang tertinggal nggak sih? Iya. Kan? Karena kan dari situ kita juga kayak misalnya guru tuh memberikan inti pokok dari pembahasan dia, dari pembelajarannya. Terus yang ngerti itu cuma beberapa orang. Nah pasti kan otomatis saya nggak ngerti itu bakalan nanya ke siapa? Ke temannya kan. Nah jadi kayak jadi terganggu juga temannya gitu loh ketika ditanya. Dia kan, apalagi kayak misalnya kita lagi mencerna, terus yang nggak ngerti ini nanya. Terus pas ditanya guru yang si udah mengerti ini, dia pun jadi gagok gitu loh, karena kan dia setelah menjelaskan terus ditanya tiba-tiba kan jadi kayak kurang efektif gitu kan. Memang dari yang kita rasakan berarti bahwa guru ngasih materi, murid itu mencari masalah di dalam materi itu dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi guru kayaknya kurang efektif di situ rasaku. Tapi itu juga nggak sih yang melatih ya nanti? Iya memang Melatih. kurasa kalau dari hitungannya itu kayak berjarak di tengah. Yang pintar makin pintar, yang kurang makin kurang. Dia nggak ngangkat semuanya. Memang gitu memang. Sebagian jadi nampak efek siswanya yang pintar jadi pintar kali. Yang malas makin malas karena nggak ada yang bantu dia, mengarahkan dia gitu. Ya sih, tapi kan nggak individu juga kan, Nah, kelompok juga iya. kan. Nah, jadi kan dari kelompok itu pun juga bisa kan kita kembangkan gitu, yang bisa nanti pintar makin pintar, dia membagi ilmunya ke temannya gitu Iya. kan. Yang nggak ngerti pun dia jadi sedikit ngerti Iya, walaupun betul. hanya sedikit. Itulah dari kurikulum 2013. Tapi permasalahan lagi muncul di mana 2013 ini masih terbawa ke kurikulum merdeka, di mana bentuk kurikulum merdeka ini nggak menyinggung mengenai cara pembelajarannya, tapi
bagaimana cara meningkatkan minat dan bakat siswanya. Dia lebih ke pengaplikasian, tapi cara pembelajaran masih mengikuti yang 2013. Jadi kayak misalnya gimana rasamu Step kalau kemarin kita udah merasa PLP gitu, gimana murid itu udah kurikulum 2013, kurikulum merdeka, tapi apakah mereka masih kau masih ngerasai bahwa mereka itu gaya belajarnya masih di 2013? Iya sih, karena kan ada beberapa guru juga yang masih kayak membaca lah, istilahnya membaca baru itu ada siswa soal kan. Ada kemarin di kelas lah pokoknya, di kelas ada guru yang memberikan materi terus ngasih soal langsung, siswanya langsung kerjakan. Menurut itu kurang efektif karena walaupun kita ada buku untuk pedoman kita, pastinya kan kurang itu, dari buku aja nggak cukup, dari buku aja kita dapat jawabannya, pasti ada jawaban sumber-sumber lain ya kan. Guru juga, apalagi guru berperan penting. Guru Harus udah lebih luas. ya harus lebih luas dari guru. Untuk apa guru di situ? Itulah menurutku ya, itu harus diperhatikan. Berarti bahan ajarnya itu kurang luas gitu ya kan. Iya. Nah balik lagi gitu kan kurikulum itu juga bahan ajar ini kan, kita kan di kurikulum juga membuat bahan ajar kan. Iya. Nah di bahan ajar itu juga yang seharusnya kita kembangkan gitu kan, karena dari bahan ajar itulah kita tahu struktur yang kita jalani ya kan. Nah pembelajaran itu gimana, apa segala macam gitu. Sehingga kita juga tidak menyinggung gitu, tidak menyinggung kurikulum sebelumnya. Nah dari pembuatan bahan ajar itu ya kan. Nah sekarang itu namanya bukan bahan ajar, namanya modul ajar kan. Modul ajar. Ya. Karena di situ udah ada RPP semua di situ. Lalu di sini dikatakan dari apa ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Republik Indonesia dikatakan bahwa kurikulum 2013 diharapkan guru dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Itu kurasa yang masih janggal kali, karena bukan gimana, tapi kayaknya menurutku bahwa Indonesia belum bisa dibilang 50% masih menengah ke bawah rata-rata, hampir 70 pemikirannya, cara IQ berpikirnya. Jadi kayaknya ini masih terlalu maju untuk dilakukan di Indonesia. Iya, dan tuntutannya ini pun secara alami kayak di aku rasain gitu kan. Ya memang yang pandai yang bisa melampaui tuntutan itu gitu. Iya. Yang memang cerdas dia, yang memang bisa dia di situ, itu baru yang bisa melampaui tuntutan itu. Tapi kalau yang misalnya kayak nggak tahu dan kayak ya dikit pembelajarannya atau dikit pemahamannya terhadap pembelajaran, itu susah untuk mencapai tuntutan ini gitu kan. Jadi di situ juga guru sangat berperan penting sih Sebenarnya. Gimana rasanya sih? Menurutku ada beberapa sih memang harus diubahkan. Setiap perkembangan zaman kan pasti ada perubahan. Kayak kita di kuliah pun disuruhnya kita PPT sendiri kan, kita belajar sendiri, kita presentasikan sendiri. Tapi pastinya pasti adalah dukungan dari dosennya sendiri. Pasti adalah materi sedikit dikasih, baru kita bicara soal arahan baru sebelum itu kita buat PPT. Mungkin ada kalau ada yang mau direvisi, koreksi bisa direvisi lah nanti. Jadi kalau kita pun masuk ke misalnya ujian, jadi lebih gampang kita menjawab ujiannya, karena kita kan sudah kita terapkan, kita sendiri yang pelajari, lalu kita sendiri yang jelaskan, kan lebih enak kan sebenarnya. Tapi ada juga kekurangannya, ada juga beberapa dosen mungkin yang agak bukan kurang. kadang pun kan kalau misalnya kita sendiri yang mencari terus kita yang menyelesaikan,
terus kita juga yang presentasikan, karena yang kita presentasikan itu mungkin menurut kita bisa kita pahami, Bisa. tapi kadang ada teman-teman kita yang mungkin sulit ya Iya. kan memahaminya. Jadi disitulah bantuan dosen pun juga Iya. diperlukan. Kehilangan peran gurunya itu di Iya. situ. Karena kehilangan peran guru itu yang membuat siswa nggak tahu arah. Karena gurunya mengarahkan bahwa kita lah yang memberitahu ke teman-teman. Jadi seperti itu. Iya, jadi kayak ya cara kita itu mungkin bisa diterima sama kita, tapi belum tentu bisa diterima sama teman-teman kita gitu kan. Makanya di situ guru juga harus gimana bilangnya ya, Mendukung lah, iya, berikan materi. mendukung, memberikan, terus kayak memfokuskan gitu, Iya. memfokuskan memang itu dia tujuan pembelajarannya, memang itu dia yang harus dicari, memang itu dia yang harus kita pelajari, dan memang itu pembelajaran kita hari ini gitulah. Pokoknya jangan lepas tangan itu aja. Iya. Karena biasanya banyak oknum dia lepas tangan, dia hanya kasih materi, ya mungkin diajarkan sedikit, sisanya dia hanya kasih ke murid untuk Iya. mempresentasikan ke teman-temannya gitu. Terus pun begitu sudah presentasi gitu kan, kadang ada misalnya kayak ya udah ditanya ke teman-temannya aja, Iya. ditanya langsung ke teman-temannya, dan teman-temannya pun menjawab, dan kadang ada yang tidak dijelaskan lagi gitu. Iya. Jadi itu yang membuat siswa pusing gitu kan. Kayak, yang mana seharusnya yang dipahami dia, yang mana seharusnya yang diterima dia gitu kan. Misal kalau kita lah buat pertanyaan kan, lalu kita sendiri yang jawab, karena belum tentu kan jawaban kita yang kita jawab itu benar. Iya. Terus kayak gurunya pun nggak koreksi kan. Iya, betul. Jadi jawaban kita itu belum tentu benar. Kalau kita pun nanti terjebak lah jadinya kita yang salah kalau jawaban kita salah ya kan. Iya. Jadi kurang efektif memang. Baru- kalau gurunya nggak menjelaskan lagi apa yang kita tanya. Ya, tidak memberikan kesimpulan yang jelas gitu ya kan atas pembelajarannya. Baru berhubung kita matematika ini ya, Ya. kita kaitkan ke matematika coba kurikulum. Apakah kurikulum 2013, 2006, contohnya 2006 ke 2013 ke kurikulum merdeka. Sebenarnya yang paling banyak dampaknya yang dirasakan, yang paling banyak kontra di situ 2013 inilah itu, karena sudah terbiasa maka kurikulum merdeka itu karena sudah nggak berefek kontranya itu kan, masalahnya itu kan. Jadi di matematika kan paling kan pernah dikatakan bahwa di matematika cara supaya orang ngerti matematika adalah mengerjakan matematika itu kan katanya kan, mengerjakan latihan soal gitu kan. Sedangkan kalau gurunya hanya memberi konsep ini diterapkan di soal, nggak semua siswa bisa. Iya. Jangan siswa, mahasiswa juga banyak masalah. Kadang pun kan misalnya kayak ya kita diberi contoh soal yang begini, terus tiba-tiba dapet soal yang begitu gitu kan. Iya. Itulah yang kayak memang sih di situ melatih kita untuk lebih produktif, terus lebih kreatif, terus kayak lebih mengembangkan dari soal yang diberi gitu kan, atau soal yang dikasih contoh gitu, dari dikembang-kembangkan lagi lah untuk menjawab soal yang dikasih. Tapi kadang ada yang memang kayak guru untuk memberikan contoh soal itu sangat mudah, tapi ketika Iya, memberi soal betul. untuk latihan itu susah. susahnya kayak Main. sampai nggak ada yang bisa menyelesaikan gitu kan. Iya. Yang pintar pun kadang kayak masih bertanya gitu. Jadi itu sih yang kayak perlu ya boleh gitu kan memberi soal. Iya. Susah boleh, cuman setidaknya dibahas lah sedikit. Clue-nya, ada Iya, ada clue-nya. clue-nya. Biar bisa diarahkan ke jawabannya Iya, benar. biar dengan mudah dia mengerjakannya. Iya. Kalau enggak jawabannya kemana-mana lah. Itulah menurutku menurut kita kalau matematika kan, apalagi kalau di matematika pasti banyak murid yang nggak suka, udah nggak suka matematikanya, Suka gurunya. Iya, cara ngajar gurunya, Iya. kan? konsepnya semua udah komplit lah, makin malas belajar. Iya. Makanya rasaku kayak yang dibilang tadi bahwa
kurikulum itu perlu diterapkan di sekolah, tapi menghasilkan gap-gap kan. Yang pintar-pintar kali, yang kurang-kurang kali. Makanya kurasa perubahan kurikulum ini nggak boleh terlalu up to date. Maaf katanya misalnya teman-teman kita yang di desa, apakah mereka harus di situ di kota berubah kurikulum, di desa juga harus berubah? Rasaku kayaknya nggak harus plek, tapi menurut dari kurikulum itu harus berubah komplit, nggak boleh ada yang ketinggalan gitu. Tapi gimana cara pikir mereka bahwa sedangkan yang di kota pun udah mulai kesusahan, lagi mereka yang di sana kan makin jadi ketinggalan kan, jadi kan semuanya merata. Jadi menurutku, pertanyaanku, gimana kalau rasa kalian di kurikulum 2013 ini ke kurikulum Merdeka ini kan banyak yang tadi kita bilang lah, banyak kali permasalahannya kan. Di kurikulum Merdeka ini apakah masih ada yang kurang rasa kalian? Menurutku pasti ada lah, setiap perkembangan kurikulum kan pasti ada yang kurang. Nanti kan direvisi, pasti ada yang lebih baik lagi. Iya, yang lebih baik, kurikulum yang lebih baik. Mungkin menurutku yang kurang dari interaksi gurunya ya, karena kan gurunya ada beberapa guru yang kurang interaksi kan. Apalagi di zaman COVID kemarin kan, apalagi dibilang kurikulum Merdeka ini kan banyak menggunakan aplikasi-aplikasi gitu kan. Jadi iya, mungkin masih berefek mungkin itu kampusnya. Kan makanya apa dikit daring gitu. Jadi memang bagus, banyak digunakan aplikasi, pembelajaran makin gampang, tapi mungkin masih berat untuk dilaksanakan mahasiswa karena masih banyak masalah muncul. Iya, karena kan dari daring itu kan kita juga kesusahan gitu kan. Iya. Kesusahan memahami materinya, baik itu dengan jaringannya ataupun dengan suasana Iya, lingkungan keadaannya gitu. Baru misalnya kayak yang di kampus kita lah kan, kampus kita lah. Mungkin nggak semua dosen kita kayak gitulah, tapi adalah mungkin beberapa ya kan. Tapi sebenarnya bagus kan, banyak menggunakan aplikasi, ngerti kita cara penggunaannya gimana zaman mungkin zaman ke depan. Aku rasa kayaknya guru itu nggak mesti ke sekolah, udah bisa dari rumah. udah bisa. Zaman makin depan nanti guru, semakin canggihnya teknologi. iya, di mana kalian mau belajar, di situ bisa belajar. Kayaknya seperti itu. Kayaknya murid pun nggak mesti ke sekolah. Iya kan, nah itu dia masalahnya. Itu kan kalau siapa yang mau belajar bisa di mana aja belajar. Iya. Tapi kalau dia nggak mau belajar, Nah itu, dan tadi itu lagi tadi yang makin pintar, yang pintar makin pintar, dan yang makin malas. Itu kan makanya perubahan kurikulum ini harus banyak faktor yang harus ditengok kan. Iya. Nggak cuma itu aja. bukan hanya satu titik aja gitu kan, bukan hanya memfokuskan ke satu aja, tapi ya yang lain itu juga harus kita lihat gitu kan, supaya perkembangannya ya baik gitu. Kayak misalnya kita tahu lah bahwa permasalahannya itu kan selalu ke orang kan. Iya, kepribadian masing-masing. Makanya selalu banyak orang membuat misalnya catatan apa namanya, seperti penulisan apa, skripsi, apalagi artikel, Ya, makalah segala macam. mengarahkan bahwa yang selalu bermasalah itu adalah muridnya. Iya. Mereka jarang itu membahas bahwa sistemnya yang kadang bermasalah, yang menghasilkan murid yang salah. Iya. Nah, jadi sistemnya itu kurang, mungkin guru juga, mungkin guru-guru yang sudah apa kan mungkin harus banyak dapat pembelajaran lagi ya, mungkin ya kan. Baru-baru ini kan ada dibiayai kan, guru dibiayai untuk ikut pelatihan dengan negara luar penguasaan. Kalau pernah dengar, ada kan? Bu Kubun yang
yang apa sekarang tinggal di rumah itu kan kepala sekolah. Dulu itu pelatihan ke luar negeri, ke Australia. Jadi Iya, Australia. ada ya, banyak mendukung memang pemerintah. Nah itulah dari situ kan udah banyak kayak pendukungan gitu kan. Tapi kenapa masih kurang gitu loh? Masih karena belum merata. Gitu. Karena mungkin ya mungkin SDM kita lah mungkin kan belum mampu pemerintah kita membantu semua SDM kan, hanya yang beberapa saja. Tapi semoga lah kedepannya negara kita makin maju lah untuk SDM-nya kan, dan juga untuk kita lah misalnya calon guru. Gimana rasa kalian misalnya nanti kalau seperti yang kita bilang di masa yang ke depan bahwa nggak akan ada lagi murid ketemu dengan guru di sekolah? Rasa kalian gimana? Apakah itu menguntungkan kita atau merugikan kita? Rasa kalau aku ya, aku rasa aku gagal jadi guru kalau kayak gitu. Karena yang pertama alasan aku untuk masuk pendidikan matematika, untuk jadi guru matematika itu adalah salah satunya untuk interaksi kepada murid gitu kan, untuk bersosialisasi lebih dekat ke murid, untuk memahami soal-soal dan pembelajaran yang akan kuajarkan gitu. Jadi dalam interaksi itulah kami pasti bakalan bisa memahami walaupun sedikit demi sedikit, itu akan pasti gitu. Jadi karena kalau misalnya tatap muka itu secara emosi pun juga terasa gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita menggunakan jejaring sosial atau kayak misalnya Zoom apa segala macam gitu kan, itu kayak mengurangi interaksi kita gitu loh, mengurangi kayak sosial kita. Memang sih sebenarnya enggak juga, tapi kan memang kayak mana ya, sosial itu merangkul gitu loh. Iya. Dia merangkul, bukan kayak sosial itu kita rangkul apa jaringan, melalui jaringan apa segala macam gitu. Itu kurang gitu loh, sangat kurang. Aku rasa ya kayak gitu. Apalagi kita kan Indonesia kan masih ada ketimuran nih. Iya. Nah, apalagi Indonesia kan ada ketimuran. Kita ke sekolah bukan cuma nyari ilmu. Kita kan ke sekolah juga termasuk untuk nyari cara beretika, cara berempati. Pokoknya semua mengarah ke cara bersosialisasi yang baik kan. Jadi kalau rasaku kalau suatu saat ke depan nggak akan ada lagi yang namanya sekolah, sepertinya bakal banyak teknologi yang muncul karena semakin pintar manusia, tapi akan banyak juga kriminal yang muncul karena kurangnya rangkulan, seperti yang bilang tadi, rangkulan dari guru kepada murid gitu. Kalau rasamu Ustaz gimana, menguntungkan atau merugikan kan? Pasti ada untungnya ada ruginya, tapi pasti lebih banyak rugi yang menurutku, karena itulah karena interaksi juga kurang kan, jadi sosialisasi yang kurang. Pasti makin banyak yang berpikir, oh kita nggak perlu ke sekolah ini, bisa kita kemana-mana karena di mana pun bisa belajar. Iya. Tapi sebenarnya orang itu, iya sebenarnya orang itu bukannya mau belajar, Bukan. yang itu lah yang kau bilang tadi, yang pintar semakin pintar, yang bodoh semakin bodoh kan. Iya, hanya sebatas untuk memenuhi nilai gitu kan. Iya, Nah, Absensi aja ya kan. iya. Mungkin semoga lah semakin ke depan memang kita belum tahu arahnya gimana. Ini masih tebak-tebak, terka-terka kan, tapi kemungkinan akan ke arah sama. Iya, karena Setidaknya kita mengantisipasi kan. Ya, karena kan semakin canggihnya Iya. teknologi ya kan. Dulu kan kita aja nggak tahu bahwa dulu itu mobil bisa nggak pakai bahan bakar. Iya. Sekarang udah bisa, udah muncul kan. Iya. Itu mungkin pemikiran orang 20 tahun lalu, 30 tahun lalu nggak akan mungkin ada kendaraan nggak pakai bahan bakar. Sekarang tinggal colok listrik udah bisa jalan naik mobil listrik kan. Itulah mungkin kesimpulan kita bahwa kurikulum, kita tahu bahwa kurikulum itu sistem pembelajaran yang dilakukan untuk mengarahkan siswa-siswa atau pendidikan yang ada di Indonesia kan. Jadi menurutku suatu saat jika ada perubahan kurikulum yang baru dari kurikulum Merdeka, kita harapkan bahwa semua aspek-aspek itu dihitung. Jadi ingat bahwa negara kita bukan hanya negara maju, kita masih mengarahkan negara kita ini ke arah yang mau negara maju. Masih bisa nggak dikatakan negara kita negara maju? Masih
berkembang. Kita masih berkembang, tapi udah ada ngeklaim bahwa negara kita negara maju. Itu yang membuat bahwa orang udah negara maju nih kita, udah malas ya, malas belajar, ya kan? Kalau udah malas belajar itu lain, tadi malas ke sekolah, muncullah nanti ilmu-ilmu yang bahwa sekolah nggak perlu ketemu guru lagi. Mungkin itu aja lah yang kita bahas hari ini. Semoga yang kita bahas ini bisa didengarkan atau ditonton para penonton kita, dan semoga bisa sama-sama ketemu solusinya untuk mengarahkan negara kita bersama ke depannya. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber saya sudah mau berbincang-bincang dengan saya, kepada Stefanus dan juga kepada Mega. Semoga suatu saat lagi bisa kita berbincang-bincang lagi untuk kemajuan pendidikan di negara tercinta kita ini. Terima kasih.